Ekspresi Wang Lin tetap normal. Dia bertanya, berapa banyak yang kamu butuhkan? Wang Hao ragu-ragu dan berkata, setidaknya 200. Sebanyak itu? Untuk apa kamu membutuhkannya? Wang Lin tertegun. Dia memang memiliki 200 jimat. Dia telah menerima hampir 500 dari suap. Wang Hao menghela napas dan berkata dengan wajah pahit, Saudara Tizu, 2 bulan lagi akan ada kompetisi murid dalam. Meskipun saya dapat berpartisipasi, saya tidak memiliki peluang untuk menang. Tapi saya menolak untuk menyerah. Bajingan itu, Wang Zuo telah mencapai lapisan pertama kondensasi Qi, dan saya dengar dia mencoba mencapai lapisan kedua. Bagaimana dia bisa berkultivasi secepat itu? Wang Lin tidak melihat Wang Zuo beberapa waktu dan cukup terkejut. Tampaknya bakat sangat penting. Wang Hao menunjukkan ekspresi marah dan berkata, itu karena dia memiliki guru yang baik. Gurunya tidak peduli dengan harganya dan memohon kepada guruku untuk beberapa pil pembentukan fondasi. Itu adalah pil yang sangat berharga di dalam sekte. Setelah memakan pil itu, kecepatan kultivasi akan meningkat secara drastis. Wang Lin mengangguk dan bertanya, apa hubungannya ini dengan kamu meminta jimat? Wang Hao bergumam, tentu saja ada hubungannya. Kamu tidak banyak berinteraksi dengan orang lain, tetapi sebulan sebelum kompetisi, semua murid dalam akan mengadakan pelelangan kecil. Di sana, semua orang membawa harta mereka untuk ditukar sebagai persiapan terakhir. Saya dengar dari beberapa senior yang hadir sebelumnya. Mereka mengatakan bahwa selama pelelangan, apapun dapat digunakan, seperti pedang terbang, harta sihir, pil, dan lain-lain. Setelah Wang Lin mendengar ini, jantungnya mulai berdebar. Dia tidak memiliki banyak minat pada pedang terbang atau harta sihir, tetapi mantra untuk tahap kondensasi Qi penting baginya. Berpikir bahwa dia mungkin bisa mendapatkannya di pelelangan, dia merenung sejenak dan berkata, para murid dalam saling mempercayai. Untuk melakukan pelelangan ini, Wang Hao tertawa dan berkata, Saudara Tiezu, Anda telah mengajukan pertanyaan penting. Ada satu aturan selama pelelangan ini, dan itu juga persyaratan untuk memasuki tempat pelelangan, yaitu memiliki pil penyamaran. Setelah minum pil penyamaran, kecuali seseorang berada di tahap kultivasi yang lebih tinggi, tidak ada yang bisa mengenali Anda. Sebuah pikiran melintas di kepala Wang Lin. Kamu meminjam semua jimat ini untuk pil itu? Wang Hao tertegun. Dia mengangguk dan berkata, Saudara Tiezu sangat pintar. Itu benar, pil ini dikendalikan oleh guruku, dan sekitar sepanjang tahun ini, dia mulai menjualnya secara pribadi. Harganya 200 jimat. Wang Lin mempertimbangkan sebentar dan berkata, pelelangan ini tampaknya cukup menarik. Saya juga ingin menghadirinya. Wang Hao dengan cepat berkata, tentu, selama Anda memiliki pil penyamaran, Anda bisa hadir. Tujuan saya kali ini adalah pil pembentukan fondasi. Saya dengar bahwa kali ini, ada seorang murid yang menjualnya. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan mengeluarkan 400 jimat dari tasnya. Dia menjadikannya 4 bundel berisi masing-masing 100 jimat. Mata Wang Hao menyala, lalu menyimpannya di tasnya. Saudara Tizu, masih ada waktu sekitar setengah bulan. Aku akan datang dan menemukanmu. Kita bisa pergi bersama. Wang Lin mengangguk. Mereka berbicara sebentar, dan Wang Hao pergi. Setelah Wang Hao pergi, ia merenungkannya sebentar. Wang Lin sangat mementingkan pelelangan ini, karena ini adalah kesempatan baginya untuk mendapatkan mantra untuk tahap kondensasi Qi ke level selanjutnya. Tetapi dia tidak memiliki sesuatu yang berharga, dan semua jimat digunakan untuk membeli pil penyamaran. Setelah merenungkan dalam waktu yang lama, ia memutuskan untuk membawa mata air yang dipenuhi energi spiritual. Itu pasti bisa menarik minat beberapa orang. Dengan bantuan pil penyamaran, tidak ada yang akan tahu identitasnya. Setelah mengambil keputusan, Wang Lin tidak lagi memikirkan masalah ini. Saat ini, dia tidak bisa memasuki ruang mimpi, jadi dia mulai berlatih teknik daya tarik pada batu besar di sekitar rumah tugas. Dia sudah mempraktekkan teknik daya tarik lebih dari 10.000 kali di ruang mimpi. Dia menjadi semakin terampil dalam hal itu. Jika digunakan pada labu, maka tingkat keberhasilannya adalah 10 dari 10. Sekarang, dalam kehidupan sehari-hari, selama dia menggerakkan tangannya, dia bisa mengambil benda-benda kecil. Jika ukurannya terlalu besar, tingkat keberhasilan akan lebih rendah. Tetapi dengan energi spiritualnya masih tumbuh, dan setelah ia memasuki lapisan kedua, teknik kekuatan daya tarik mulai menunjukkan kekuatan sebenarnya. Setelah berlatih di bebatuan besar selama beberapa jam, di luar gelap dan bersalju, tetapi Wang Lin tidak segera memasuki ruang mimpi. Dia berdiri di ambang pintu dan menatap kepingan salju saat dia mulai merenungkan. Sepanjang bulan, saat berkultivasi di lapisan kedua, Wang Lin melihat ada masalah. Efek dari energi spiritual yang diisi mata air telah berkurang. Meskipun penurunannya sangat kecil dan bisa ditebus, itu membuatnya khawatir tanpa akhir.
Dia takut bahwa, ketika tahap kondensasi Qi-nya semakin tinggi, suatu hari, energi spiritual yang diisi mata air akan kehilangan efeknya. Sementara merendam manik misterius dalam cairan embun adalah yang terbaik diikuti oleh mata air, pengumpulan embun terlalu lambat. Tidak akan cukup untuk digunakan, dan tidak ada di musim dingin. Mata air itu paling mudah dan paling praktis untuk didapatkan dan ia memiliki persediaan yang tak ada habisnya, namun, jika suatu hari, mata air itu tidak lagi efektif, Wang Lin perlu memiliki sesuatu untuk menggantikannya. Dia sedikit menggerakkan tangannya dan mengaktifkan teknik daya tarik. Bongkahan-bongkahan salju terbentuk menjadi seekor naga dan masuk ke dalam panci besar di ruangan itu. Setelah beberapa saat, Wang Lin mengisi setengah tong. Dia menghentikan teknik daya tarik dan pergi ke sebelah tong. Dia membentuk segel dengan tangan kanannya. Setelah lebih dari 10 percobaan, ia akhirnya membentuk bola api berukuran kepalan bayi. Bola api itu memancarkan hawa panas dan dengan cepat melelehkan salju. Setelah semua salju mencair, dia menyeka keringat di dahinya. Terus menggunakan 2 teknik, telah membuatnya sangat lelah. Tidak ada banyak air salju di dalam tong. Dia melemparkan manik misterius itu ke dalam tong, dan mengeluarkannya 10 menit kemudian. Dia sekarang memiliki pemahaman yang sangat baik tentang manik-manik misterius. Merendamnya dalam mata air selama 10 menit adalah batasnya. Dia telah mencoba merendamnya lebih lama tetapi mengetahui bahwa selama lebih dari 10 menit efeknya tetap sama. Dia minum air, kemudian menutup matanya, dan dengan hati-hati memeriksa perubahan energi spiritual di tubuhnya. Sesaat kemudian, dia membuka matanya dan bergumam. Efeknya jauh lebih baik daripada mata air, tetapi masih di bawah embun. Ini bisa digunakan. Dia segera mengambil labu yang tak terhitung jumlahnya. Itu semua adalah labu yang telah dikumpulkannya di gunung. Setelah bekerja sepanjang malam, semua salju di halamannya hilang. Salju yang telah mencair itu mengisi labu dengan energi spiritual. Beberapa hari berikutnya, selain berlatih di ruang mimpi, Wang Lin sibuk mengumpulkan salju untuk dicairkan menjadi air. Karena takut energi spiritual akan bocor, ia tidak menggunakan ember melainkan labu. Untungnya, ia memiliki cukup labu. Setelah beberapa hari, ia berhasil mengumpulkan beberapa ratus labu berisi air salju. Ia memperkirakan air salju yang dikumpulkannya sudah cukup untuk digunakan di ruang mimpi dalam waktu yang lama. Setelah menyimpan air salju, Wang Lin kembali berkultivasi. Meskipun efek mata air sudah menurun, mata air itu masih berguna. Waktu berlalu begitu cepat, 10 hari sudah berlalu. Selama 10 hari itu, Wang Lin minum lebih banyak mata air daripada sebelumnya. Untungnya, mata air itu larut menjadi energi spiritual di dalam tubuhnya. Jika tidak, perutnya tidak akan mampu menampung air sebanyak itu. Jumlah energi spiritual yang dibutuhkan untuk lapisan kedua jauh lebih besar dari lapisan pertama. Sebenarnya, Wang Lin telah berkultivasi selama lebih dari 9 bulan di ruang mimpi. Jika ini lapisan pertama, setelah berkultivasi selama 9 bulan dengan energi spiritual sebanyak ini, ia pasti sudah mendapatkan hasil yang baik. Namun sekarang, meskipun ia merasa tubuhnya mengandung lebih banyak energi spiritual, ia masih belum bisa mencapai hasil yang ia inginkan. Hari yang Wang Lin janjikan untuk bertemu Wang Hao telah tiba, jadi Wang Lin tidak memasuki ruang mimpi. Sekitar tengah malam, salju mulai turun, dan Wang Hao terdeteksi oleh indera ilahi Wang Lin. Tidak lama kemudian, Wang Hao membuka pintu, tetapi tidak masuk. Ia berkata dengan cepat, "Guru butuh waktu lama untuk memurnikan pil, makanya saya terlambat. Ayo cepat. Pelelangan akan segera dimulai." Wang Hao bergegas menuju tempat pelelangan, dan Wang Lin segera mengikutinya. Keduanya berjalan di salju, keluar dari halaman sekte, dan menuju pegunungan. Jalanan saat ini sangat licin, jadi Wang Hao berjalan sangat lambat. Tubuhnya gemetar. Ia berbisik, "Ada apa dengan cuacanya? Kalau saya jatuh dari gunung ini dan mati, meskipun saya menjadi hantu, saya akan minta keadilan." Tubuh Wang Lin sekarang sangat ringan. Ia sama sekali tidak merasakan ketidaknyamanan seperti yang dirasakan Wang Hao. Bahkan, ia merasa cuacanya cukup bagus. Ia berpikir setelah pelelangan selesai, ia bisa mengumpulkan lebih banyak air salju. Setelah berjalan sebentar, Wang Hao berhenti. Ia diam-diam memberikan pil hijau kepada Wang Lin dan berbisik, "Kita sudah hampir sampai. Saya datang ke sini beberapa hari yang lalu, hanya beberapa belokan lagi. Mari kita minum pilnya sekarang, agar tidak ada yang tahu identitas kita." Wang Hao mengeluarkan pil yang sama dan menelannya. Kabut hitam tebal muncul dan menutupi tubuh Wang Hao. Suara serak keluar dari kabut dan berkata, "Bagaimana? Bisakah kamu tahu siapa saya?" Wang Lin memindai Wang Hao dengan indera ilahinya, dan menemukan bahwa ia merasa seolah ada penghalang lumpur yang menghalanginya. Ini membuatnya merasa pil itu aman untuk diminum. Ia tertawa dan berkata, "Pil ini benar-benar luar biasa."
Kemudian ia mengambil pil itu, dan hal yang sama terjadi padanya. Keduanya dengan cepat berjalan maju. Setelah beberapa belokan, mereka tiba di sebuah area terbuka. Area terbuka itu sangat besar. Lusinan orang berdiri di sana, tertutup kabut hitam seperti mereka, dalam keheningan. Setelah Wang Lin dan Wang Hao tiba, mereka menemukan ruang kosong dan berdiri di sana tanpa bergerak. Tidak lama kemudian, melihat tidak ada orang lain yang datang, seseorang melangkah maju, batuk sekali, lalu dengan suara serak berkata, "Waktunya sudah tiba. Kali ini, saya akan menjadi tuan rumah pelelangan ini. Sama seperti sebelumnya, saya akan mulai dari yang pertama." Setelah selesai berbicara, ia mengeluarkan pedang perak kecil dan berkata, "Pedang terbang ini bukan milik sekte. Ini adalah salah satu yang saya peroleh sendiri dan sangat kuat. Saya hanya menginginkan 500 jimat." Semua orang mulai membicarakan pedang itu di antara mereka untuk sementara waktu, lalu seseorang berjalan maju, dan tanpa sepatah kata pun, menyerahkan 500 jimat dan menyelesaikan perdagangan. Yang lain mulai berkata, "Saya punya batu giok ajaib yang bisa melepaskan jurus yang mirip dengan belah bumi sebanyak 3 kali. Saya hanya ingin 10 pil pengumpul ki." Ia mengeluarkan sepotong batu giok, melambaikannya, dan menyimpannya. Seseorang yang tidak jauh dari Wang Lin segera berkata, "Saya akan menukar dengan Anda." Saat ia keluar, orang lain dengan cepat berkata, "Saya akan menukar 12 pil untuk sepotong batu giok itu." Orang pertama ragu-ragu dan menatap tajam pada orang kedua tanpa sepatah kata pun. Ia merasa bahwa 10 pil adalah batasnya. Segera setelah itu, orang-orang datang satu persatu, memamerkan barang-barang mereka, dan pemandangan menjadi ramai, terutama ketika orang-orang memperebutkan barang tertentu. Siapapun yang mendapat tawaran tertinggi yang menang. Saya punya teknik di sini yang, selama Anda berada di atas lapisan kedua kondensasi Qi, Anda dapat menggunakannya untuk menyembunyikan kultivasi Anda untuk waktu yang singkat, kecuali orang itu sudah berada di tahap pembentukan fondasi. Saya tahu bahwa ini sangat tidak berguna. Saya hanya ingin 10, tidak, 5 pil pengumpul Qi untuk itu. Orang yang mengatakannya sangat ragu-ragu. Semua orang tertawa. Teknik ini benar-benar tidak berguna. Semua murid ingin memamerkan kultivasi mereka karena semakin tinggi kultivasi, semakin baik perlakuan yang mereka dapatkan. Siapa yang bosan dan ingin menyembunyikan kultivasi mereka? Jika itu bertahan lebih lama, paling tidak akan ada gunanya, tetapi itu hanya berlangsung untuk waktu yang singkat dan harganya sangat mahal, yaitu 5 pil pengumpul Qi. Melihat tidak ada yang menginginkannya, orang itu menghela nafas. Tepat saat ia hendak menyimpannya, Wang Lin berteriak, "Saya akan menukar 5 pil pengumpul Qi untuk itu." Orang di tengah tertegun. Mereka dengan cepat menjadi bersemangat dan datang untuk bertukar. Memegang giok yang berisi teknik itu, Wang Lin tertegun. Ia belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Ia dengan cepat memindai dengan indera ilahinya, dan metode untuk teknik itu dengan cepat muncul di benaknya. Hal ini mungkin tidak berguna bagi orang lain, tetapi itu sangat berguna bagi Wang Lin, meskipun hanya bisa menyembunyikan kultivasi untuk waktu yang singkat. Tiba-tiba sebuah suara terdengar. Meskipun serak, itu masih dipenuhi dengan kebanggaan. "Pil pembentukan fondasi. Sebutkan tawaran Anda." Wang Hao segera menjadi bersemangat dan dengan cepat berkata, 20 pil pengumpul Qi. 1000 jimat ditambah pedang terbang. 2000 jimat. 30 pil pengumpul Qi ditambah 500 jimat. Sepotong batu giok berisi jurus pedang terbang, 10 pil pengumpul Qi, dan 500 jimat. Kerumunan dengan keras meneriakkan tawaran mereka. Mereka jelas memandang pil pembentukan fondasi sebagai barang yang sangat penting. Wang Lin telah mendengar tentang pil pembentukan fondasi ini dari Wang Hao. Setelah meminum pil ini, efeknya akan tetap ada di dalam tubuh selama 2 bulan. Dalam 2 bulan itu, tingkat di mana seseorang menyerap energi spiritual akan meningkat beberapa kali lipat. Itu adalah sesuatu yang diinginkan setiap murid di bawah lapisan ke-7 kondensasi Qi. Pil itu sangat berharga, bahkan di sekte. Setiap murid biasanya hanya memiliki 2 kesempatan untuk mendapatkannya. Ketika seorang murid dipromosikan ke peringkat seragam hitam, mereka bisa menerima 1 pil, dan ketika mereka dipromosikan ke seragam ungu, mereka akan menerima 2 pil. Wang Lin sama sekali tidak tertarik dengan pil pembentukan fondasi ini. Melihat harganya sudah sangat tinggi, dia menghela napas. Tampaknya Wang Hao tidak akan bisa mendapatkan pil pembentukan fondasi ini. Sambil memikirkan hal ini, dia mendengar Wang Hao berteriak, 230 pil pengumpul Qi. Ini adalah batas saya, lebih dari itu, dan saya tidak akan bertransaksi. Setelah mengatakan hal itu, suasana dengan cepat menjadi sunyi. 230 pil pengumpul Qi sudah merupakan harga yang sangat tinggi. Tidak banyak yang bisa mengalahkannya. Tetapi pil pembentukan fondasi terlalu langka, dan sedikit yang bersedia melepaskannya.
Orang yang menjual pil pembentukan fondasi tersenyum. Dia dengan sombong berkata, dengan hanya 230 pil pengumpul Qi, Anda ingin menukar pil pembentukan fondasi? Jika harganya di bawah 2000 pil pengumpul Qi, saya tidak akan melepasnya. Wang Lin dengan cepat mendengarkan suaranya. Setelah merenung sebentar, dia diam-diam menebak bahwa orang ini adalah Wang Zuo, tetapi dia tidak yakin, karena dia benar-benar disembunyikan oleh kabut hitam. Wang Hao mengangkat bahu dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Semua orang yang hadir tercengung oleh kesombongan orang itu. Orang yang bertanggung jawab batuk dan berkata, baiklah semuanya, karena orang itu tidak ingin menukar pil pembentukan fondasinya, mari kita lanjutkan dengan barang lainnya. Tak lama kemudian, orang lain keluar dan menunjukkan barang-barang mereka. Segera, giliran Wang Lin. Dia melangkah maju, mengeluarkan botol kecil, dan berkata, cairan misterius yang satu tetesnya bisa menyaingi satu pil pengumpul Qi. Ada sekitar 100 tetes di sini, saya hanya ingin mantra untuk lapisan keempat atau di atasnya. Setelah selesai berbicara, dia membuka botol. Setiap orang dapat merasakan energi spiritual di dalamnya. Banyak orang menjadi terpana. Meskipun pil pengumpul Qi dipenuhi dengan energi spiritual, itu masih merupakan produk jadi. Beda hal dengan cairan ini yang memiliki lebih banyak kegunaan, seperti memurnikan lebih banyak pil. Bahkan ketika memurnikan harta, seperti pedang terbang, itu akan membantu meningkatkan kekuatan spiritualnya. Seseorang segera berkata, saya akan menukar mantra untuk lapisan keempat dengan Anda. Wang Lin mengangkat alisnya dan berkata, hanya lapisan keempat? Orang lain berteriak, bagaimana dengan mantra untuk lapisan keempat, kelima dan keenam untuk ditukar dengan cairan misterius itu? Wang Lin merenung sedikit. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya ingin mantra untuk lapisan keempat sampai ke-15. Saudaraku, bukankah kamu membuat ini terlalu sulit bagi kami? Bahkan saudara senior kedua, Chan Jia, yang memenangkan kompetisi tahun lalu, hanya berada di lapisan ke-6 kondensasi Qi, dan mereka hanya memiliki mantra untuk lapisan ke-7, ke-8, dan ke-9. Dari lapisan 10 hingga 15, hanya beberapa dari saudara senior yang memilikinya. Wang Lin tercengang. Dia ragu-ragu untuk sementara waktu. Tiba-tiba, sebuah suara tidak jauh berkata, jika Anda memiliki 200 tetes cairan itu, saya dapat memberi Anda mantra untuk lapisan 4 hingga 9. Semua orang melihat ke arah suara itu, dan melihat seorang pria berpakaian ungu berjalan menuju Wang Lin yang menyamar. Usianya sekitar 20 tahunan, tetapi memiliki ekspresi dingin. Ketika dia tiba, dia melihat sekeliling dan semua orang terkejut. Mereka dengan hormat berkata, saudara senior kedua Chen Ji. Pria berpakaian ungu itu tidak memperhatikan mereka, tetapi berkata kepada Wang Lin, apakah Anda memiliki 200 tetes? Wajah Wang Lin menjadi kaku dan pupil matanya menyusut. Dia merasakan perasaan yang sangat berbahaya dari orang ini, jauh melebihi orang lain yang dia temui di sekte Heng Yue. Bahkan Tuan Sun Dazu dan saudara senior Zhang tidak bisa dibandingkan dengannya. Wang Lin dengan hormat menjawab, cairan ini adalah sesuatu yang saya temukan secara tidak sengaja. Selain 100 tetes ini, saya memiliki beberapa lusin yang tersisa untuk digunakan untuk diri saya sendiri. Saya tidak punya banyak. Pria berpakaian ungu itu merenung sedikit. Dia melemparkan sepotong batu giok dan berkata, baik, beri saya sisa cairan dan mantra ini milik Anda. Wang Lin mengambil sepotong batu giok dan memindainya untuk memastikan itu berisi apa yang dia butuhkan. Dia mengambil botol lain dan meletakkan kedua botol itu di tanah. Dia tidak mendekati pria berpakaian ungu itu. Pria berpakaian ungu itu memandang Wang Lin, lalu melambaikan tangannya. Kedua botol itu terbang ke arahnya. Setelah memindai mereka dengan indera ilahi, dia berkata, jika Anda mendapatkan lebih banyak cairan ini, cari saya di pegunungan belakang. Tidak masalah apakah itu pil pembentukan fondasi, pedang terbang, teknik-teknik, atau bahkan mantra untuk lapisan ke-10 atau di atasnya. Saya bisa menyediakan semuanya. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Mata Wang Lin menjadi sempit dan tatapannya menjadi dingin. Hal terakhir yang dikatakan pria berpakaian ungu itu terlalu kejam. Jika itu adalah orang-orang di kerumunan, mereka mungkin tidak segera menyadarinya, tetapi Wang Lin selalu cerdas, sehingga dia selalu bisa melihat makna yang lebih dalam di berbagai hal. Kata-kata yang diucapkan pria itu berarti bahwa siapapun dapat mengambil cairan misterius itu untuk diperdagangkan. Itu menempatkan Wang Lin dalam posisi yang sangat berbahaya. Meskipun dia tidak bisa melihat mata orang lain, dia bisa merasakan bahwa ada orang yang diam-diam mengawasinya. Tetapi setelah Wang Lin memutuskan untuk mengeluarkan air spiritual, dia sudah bersiap untuk kemungkinan ini, jadi dia tidak panik dan dengan tenang memeriksa sekelilingnya. Kerumunan dengan cepat melanjutkan pelelangan sampai selesai. Ketika orang-orang pergi, ada orang-orang yang dipenuhi dengan kegembiraan, serta banyak yang dipenuhi dengan kekecewaan.
Wang Lin tidak pergi dengan Wang Hao, tetapi menempatkan selusin jimat di kakinya dan bergegas keluar. Dia menghilang dalam sekejap mata. Wang Hao adalah orang yang cerdas dan mengerti mengapa Wang Lin melakukan ini. Dia dengan cepat menggunakan jimat dan meninggalkan tempat pelelangan. Para murid yang mengungkapkan beberapa harta yang baik semuanya melakukan hal yang sama dan dengan cepat pergi. Beberapa murid yang memiliki pikiran jahat terhadap Wang Lin setelah melihat cairan misterius semuanya terkejut. Mereka ingin mengejar, tetapi hanya melihat bayangan. Mereka mengutuk beberapa kali dan pergi. Beberapa murid dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi tidak pergi dan secara terang-terangan mencoba mencuri sesuatu. Lagi pula, ini adalah pelelangan antara para murid dari sekte yang sama. Jika membunuh dan mencuri benar-benar terjadi dan diketahui oleh tetua dari sekte, maka akan ada konsekuensi yang mengerikan. Saat Wang Lin berlari, dia terus menempatkan lebih banyak jimat di kakinya. Kecepatan jimat yang diberikan berlipat ganda, jadi, dengan beberapa lusin jimat di kakinya, ia dengan cepat kembali ke halaman sekte. Orang yang paling ditakuti adalah pria berpakaian ungu. Dia tidak segera kembali ke rumah tugas, tetapi bersembunyi di ruangan kosong. Setelah siang hari tiba dan efek pil penyamaran menghilang, Wang Lin dengan hati-hati meninggalkan ruangan. Untungnya, di sepanjang jalan kembali tidak ada apa-apa. Dengan mantra sampai ke lapisan ke-9, Wang Lin bisa melanjutkan kultivasinya. Ia kembali ke gaya hidup menyendiri, sementara ketegangan yang berat membayangi sekte Heng Yue. Semua murid sekte sedang mempersiapkan kompetisi. Jika mereka berhasil mencapai puncak, maka harta sihir, pil, jimat, batu roh, dan lebih banyak lagi akan dihadiahkan kepada mereka. Yang membuat mata mereka hijau karena iri adalah bahwa kali ini, sekte mengambil salah satu harta besar, cincin 2 bulan, sebagai hadiah untuk peringkat pertama. Cincin 2 bulan ini adalah milik seorang senior sekte dari 300 tahun yang lalu. Itu memiliki kekuatan pertahanan yang hebat. Karena itu, semua murid batin diam-diam mempersiapkan kekuatan mereka. Sedangkan untuk kompetisi pendatang baru, karena hanya ada segelintir murid dalam, semua orang meramalkan bahwa pemenang kompetisi pendatang baru adalah Wang Zuo. Adapun para murid kehormatan, mereka menjadi lebih bermusuhan satu sama lain. Kompetisi untuk menjadi murid dalam adalah kesempatan untuk mengubah hidup mereka. Semua orang diam-diam mempersiapkannya. Suasana tegang ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Wang Lin. Selain berkultivasi, ia juga mempraktekkan teknik gaya tarik. Sehari sebelum akhir bulan, ia meninggalkan rumah tugas dan langsung menuju ke halaman utama. Teknik untuk menyembunyikan tingkat kultivasinya diaktifkan. Energi spiritual di tubuhnya dengan cepat menyamarkan diri menjadi tingkat lapisan pertama, Qi kondensasi. Ia menemukan bahwa orang-orang di rumah tugas terlalu menjengkelkan dan mencegahnya berkultivasi dengan benar, jadi ia ingin beralasan pergi ke tempat yang tenang untuk berkultivasi. Setelah tiba di halaman utama, ia berjalan masuk. Beberapa saat kemudian, ia melangkah di depan taman ramuan Sun Dazhu, dan dengan hormat berkata, "Murid Wang Lin meminta untuk bertemu Tuan." "Mengapa kamu di sini?" Gerbang kebun ramuan tidak terbuka. Sepertinya Sun Dazhu benar-benar tidak menyukai Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap normal. Ia dengan hormat berkata, "Kultivasi murid terlalu rendah. Dan saya khawatir saya tidak akan bisa menang dalam kompetisi dan mempermalukan Tuan, jadi saya ingin menahan diri untuk tidak berpartisipasi." Sun Dazhu mencibir, sepertinya kamu masih sedikit sadar diri, dasar bocah cilik. Lihatlah, murid penatua Su, Wang Zuo. Begitu muda, namun sudah berada di puncak lapisan pertama, dan bisa memasuki lapisan kedua kapan saja. Bahkan jika kamu berpartisipasi, itu akan sia-sia. Yang lain bisa membunuhmu dengan jari mereka. Aku bahkan mendengar kalian adalah saudara. Bagaimana mungkin ada perbedaan yang begitu besar? Wang Lin tidak peduli dan berkata, Wang Zuo sudah pintar sejak dia masih muda, dan dia secara alami berbakat. Dia bukan seseorang yang bisa ditandingi murid ini. Sun Dazhu merenung sejenak dan bertanya, apakah Anda menemukan labu lagi dalam setengah tahun terakhir? Wang Lin menggelengkan kepalanya, memperlihatkan ekspresi tak berdaya, dan berkata, ini benar-benar aneh. Saya sudah pergi ke gunung beberapa kali, tetapi belum melihat labu. Sun Dazhu dengan dingin berkata, apakah kamu memiliki hal lain untuk dikatakan? Jika tidak, enyahlah. Setiap kali saya melihat Anda, saya menjadi marah. Setiap kali dia memandang Wang Lin, dia tidak bisa menahan amarahnya. Dia berharap bisa membunuh Wang Lin dengan satu tangan, agar orang lain tidak akan menertawakannya. Wang Lin membungkuk dan dengan hormat berkata, Tuan, murid benar-benar bosan tinggal di sini di pegunungan, dan ingin pergi sampai setelah tahun baru. Apa pendapatmu? Sun Dazhu menolak dan berkata, meninggalkan gunung? Kamu tidak bisa. Saya hampir lupa sampai kamu menyebutkannya, tetapi dalam 4 tahun ini akan ada kompetisi antar sekte lain.
Kali ini, pemimpin sekte sudah memerintahkan bahwa setelah tahun baru, sebagian besar murid dalam akan pergi ke pelatihan pintu tertutup yang intens. Kamu harus pergi agar kamu tidak merusak nama saya di kompetisi antar sekte. Pelatihan yang intens? Wang Lin tertegun. Setiap 20 tahun, akan ada kompetisi antar sekte. Itu sudah menjadi aturan selama ratusan tahun. Meskipun Xuan Daozong ramah dengan sekte Heng Yue di permukaan, kami diam-diam memiliki banyak perbedaan pendapat. Selama 100 tahun terakhir, kita selalu kalah dari mereka, dan sangat memalukan. Itu sebabnya akan ada pelatihan intensif ini. Dengarkan saya baik-baik. Jika setelah 4 tahun kamu belum membuat kemajuan dan membuat saya kehilangan muka selama kompetisi, saya akan menendangmu keluar dari sekte Heng Yue tidak peduli apa. Setelah mengatakan itu, Sun Dazhu tidak menjelaskan lagi. Wang Lin diam-diam menghela nafas. Tampaknya pelatihan di luar sekte tidak mungkin dilakukan. Melihat nada bicara Sun Dazhu tidak bersahabat, dia mengangguk dan pergi. Setelah kembali ke rumah tugas, Wang Lin merenung sedikit. Karena dia tidak bisa berlatih di luar sekte, mari gunakan latihan intensif ini untuk berkultivasi dengan baik. Keesokan harinya, kompetisi dimulai. Acara itu sangat meriah. Wang Lin tidak pergi. Dia menggunakan waktu ini untuk mengolah dan memperkuat fondasinya di lapisan kedua. Dalam beberapa hari berikutnya, Wang Lin mengetahui dari gosip para murid kehormatan bahwa di antara murid-murid dalam, Saudara magang Zhang mendapat peringkat pertama, itu karena tidak ada murid seragam ungu yang berpartisipasi. Adapun Wang Zuo, ia secara mengejutkan menjadi raja murid baru. Dia menjadi lebih arogan dan tidak lagi memandang murid seusianya sebagai orang pada levelnya. Seminggu kemudian, di pagi hari, bel berbunyi di seluruh sekte. Bel berdering 5 kali. Itu berarti bahwa semua murid dalam harus dengan cepat berkumpul di aula utama. Wang Lin tidak bisa mendengar bel dari dalam ruang mimpi. Sampai Sun Dazhu yang marah menendang membuka pintu rumah tugas dan membangunkannya. Dia dengan cepat menyingkirkan manik-manik itu dan membuka pintu ke ruang pelatihan rahasia. Melihat wajah Sun Dazhu yang marah, berteriak, "Wang Lin, apakah kamu tuli? Apakah kamu tidak mendengar bel? Kamu keparat. Semua murid dalam yang berpartisipasi dalam pelatihan intensif ada di sana kecuali kamu. Kamu membuat saya kehilangan muka di depan saudara magang lainnya. Kamu membuatku sangat marah." Wang Lin mengangkat alisnya dan tetap diam. Sun Dazhu menatap Wang Lin dengan tajam. Dia tahu bahwa ini bukan saatnya untuk memarahi muridnya, karena kepala sekte dan saudara magang semua menunggu. Tanpa sepatah kata pun, dia meraih Wang Lin dan melangkah dengan awan 7 warna dan terbang ke langit. Dengan kecepatan tinggi, mereka tiba di depan aula utama. Sun Dazhu, tanpa ampun melemparkan Wang Lin ke tanah. Sun Dazhu berkata, dengan nada rendah, "Wang Lin, ikuti aku. Jika kamu membuatku kehilangan muka lagi, aku akan melanggar aturan sekte dan membunuhmu." Kata-kata terakhir, Sun Dazhu dipenuhi dengan niat membunuh. Dia sudah kehabisan akal dengan murid ini. Dia kemudian memutuskan bahwa dia harus menemukan alasan untuk mengusir Wang Lin dari sekte. Wang Lin menggosok bahunya. Jika dia belum mencapai lapisan kedua ki kondensasi, maka akibat dia jatuh itu akan mematahkan lengannya. Dia menunduk dan berbisik. Murid mematuhi. Sun Dazhu mendengus. Dia merapikan pakaiannya dan berjalan ke aula utama. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menekan amarahnya saat dia berjalan ke aula. Aula utama sekte Heng Yue adalah tempat paling megah di dalam sekte. Itu adalah aula yang luas, dengan dihadiri puluhan penatua dari sekte tersebut. Seluruh aula dipenuhi dengan rasa kagum. Setelah Wang Lin mengikuti Sun Dazhu ke aula, puluhan tatapan tiba-tiba berkumpul padanya. Dia merasa kesulitan bernapas dan dengan cepat menundukkan kepalanya. Lebih dari 40 murid dalam berkumpul di aula, mengenakan jubah hitam, putih, dan merah. Tetapi tak ada yang mengenakan jubah ungu. Ekspresi serius terpancar dari wajah mereka. Di antara kerumunan itu, Wang Lin mengenali beberapa wajah, termasuk Wang Zuo, gadis bermarga Su, gadis bermarga Zhou, serta saudara seperguruan Zhang. Di depan mereka, duduk 10 lebih sesepuh dengan wajah dingin. Di tengah, ada seorang pria berusia sekitar 40 tahun berjubah biru, dengan mata tajam bagai kilat. Dia berkata, "Saudara Junior San, apakah ini muridmu?" Sun Dazhu segera memasang wajah ramah dan menjawab, "Kakak senior, ini murid saya, Wang Lin. Dia masuk sekte belakangan, jadi dia tidak mengerti makna di balik lonceng yang berbunyi 5 kali. Seorang pria berwajah merah di sebelah kanan mencibir. Muridnya benar-benar seperti gurunya. Agak bodoh, sama seperti dirimu dulu. Pria di sisinya tertawa. Kakak senior, itu tidak benar. Saudara Junior San setidaknya punya bakat, jadi dia jauh lebih kuat dari muridnya. Wajah Sun Dazhu memerah dan memutih bergantian. Dia menatap Wang Lin dengan tajam, mendengus, lalu mengabaikannya dan duduk. Pria berjubah biru mengerutkan kening.
Dia melirik Wang Lin sejenak, lalu melupakannya dan berkata, seperti yang dikatakan sebelumnya, 4 tahun latihan intensif ini harus membuahkan hasil. Kita harus menang dalam kompetisi melawan Xuan Daozong. Mulai hari ini, kalian akan memasuki gunung belakang. Masing-masing akan mendapatkan tempat kultivasi sendiri. Kali ini, sekte akan menyediakan 10.000 pil pengumpul Qi untuk kalian gunakan. Tak satu pun dari kalian boleh meninggalkan gunung selama waktu ini. Semua murid dalam menjawab serempak. Pria berjubah biru itu mengangguk dan melanjutkan. Aku harap dalam 4 tahun, salah satu dari kalian akan menjadi murid berjubah ungu. Murid berjubah ungu adalah murid inti yang jauh lebih penting daripada murid dalam. Lupakan saja, alami sendiri. Sekarang, kalian semua, pergilah ke gunung belakang dan seseorang akan menuntun kalian ke area kultivasi. Setelah selesai berbicara, dia melambaikan lengan bajunya, dan cahaya putih memancar. Setelah mengelilingi aula sekali, dia menggeram, buka. Cahaya putih tiba-tiba meluas dan menelan semua murid dalam. Pergi. Mengikuti geraman pria berjubah biru, cahaya putih bersinar, dan menghilang dari aula utama. Wang Lin merasakan sensasi hangat di tubuhnya. Dalam sekejap mata, dia menemukan dirinya di dalam lembah. Tempat ini memiliki energi spiritual yang jauh lebih melimpah daripada tempat lain. Suara air mengalir terdengar dari segala sisi. Dia mengamati area itu, dan melihat murid dalam lainnya sedang mengobrol. Lembah ini tidak memiliki tanaman. Itu adalah tebing dengan banyak lubang yang diukir di dalamnya, seperti sarang lebah. Beberapa lubang tertutup oleh batu raksasa. Tiba-tiba Wang Lin menyadari bahwa seseorang sedang mengawasinya. Dia berbalik dan melihat Wang Zuo tersenyum dingin kepadanya. Saat itu, seorang pemuda keluar dari salah satu lubang di tebing. Dia mengenakan pakaian ungu, dan menatap dingin ke semua orang. Dia berkata, rekan-rekan murid, kakak dan adik seperguruan, ini adalah gunung-gunung belakang sekte Heng Yue. Adapun gunung belakang, itu sebenarnya bukan bagian belakang sekte Heng Yue, melainkan tanah kultivasi untuk murid dalam yang dibangun oleh beberapa ahli tahap transformasi jiwa 500 tahun yang lalu. Tempat ini memiliki energi spiritual yang lebih kental dari biasanya. Karena kalian di sini, kalian harus berkonsentrasi pada kultivasi, atau jangan salahkan kami para senior yang akan mengusir kalian dari gunung belakang. Wang Lin mengenali pemuda berjubah ungu ini. Dia adalah orang yang membeli cairan energi spiritual Wang Lin. Dikabarkan bahwa dia sudah berada di lapisan ke-6 kondensasi Qi dan sangat tak terduga. Wang Lin menunduk. Skema semacam ini dia pahami dengan baik karena dia pernah berada dalam situasi berbahaya sebelumnya. Aku punya mantra untuk lapisan ke-7 dan di bawahnya. Jika kalian mencapai tingkat itu, tetapi tidak punya mantra, datanglah kepadaku. Setelah aku memeriksamu, aku akan memberikannya kepadamu. Adapun tempat kalian akan berlatih, salah satu gua yang tidak tersegel ini bisa dipilih. Ini adalah botol pil pengumpul Qi. Setiap botol berisi 50 pil dan akan diisi ulang setahun sekali. Setelah selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan 50 botol putih muncul di tanah. Beberapa murid dalam melangkah maju dan mengambil botol, lalu mulai mencari jalan masuk ke area kultivasi. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Karena dia mengkonsumsi pil penyamaran saat itu, orang itu tidak tahu identitasnya, jadi dia naik dan mengambil botol. Zhang Kuang berdiri di samping, melihat murid-murid dalam mengambil botol satu persatu, ketika dia tiba-tiba melihat Wang Lin. Dia memiliki ekspresi aneh di wajahnya dan berkata, "Siapa namamu? Kenapa kamu bahkan belum mencapai lapisan pertama kondensasi Qi? Siapa gurumu?" Wang Lin berhenti dan berbalik. Dia dengan hormat berkata, "Kakak senior, nama saya Wang Lin. Guruku adalah Sun Dazhu. Bakat saya kurang, itu sebabnya saya belum mencapai lapisan pertama." Zhang Kuang tertegun. Dia tersenyum. "Kamu adalah Wang Lin? Aku pernah mendengar tentangmu sebelumnya. Meskipun bakat itu penting, ketekunan juga merupakan kunci. Karena bakatmu kurang, kamu harus bekerja lebih keras." Wang Lin dengan cepat berjanji. "Tebing ini terlalu tinggi untukmu, karena kamu bahkan tidak berada di lapisan pertama. Aku akan memberimu tumpangan." Zhang Kuang melambaikan lengan bajunya. Sebuah kekuatan tak terlihat muncul di bawah kaki Wang Lin dan mendorongnya sampai dia berada di depan sebuah gua. Wang Lin dengan hormat mengucapkan terima kasih kepada Zhang Kuang. Setelah dia berbalik dan memasuki gua, wajahnya dengan cepat menjadi gelap. Jika dia tidak bertemu dengan kakak senior ini sebelumnya, dia akan berterima kasih, tetapi setelah melihat sifat aslinya, dia tentu saja tidak akan mengambil langkah kecil ini. Gua itu tidak besar, hanya ada ranjang batu dan tuas di dinding. Wang Lin berjalan dan menarik tuas. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar saat batu raksasa jatuh dan menyegel gua sepenuhnya. Setelah dengan hati-hati memeriksa gua itu lagi dan menemukan tidak ada yang salah, Wang Lin sangat puas dengan tempat itu.
Ketika dia mencari Sun Dazhu, dia ingin mencari tempat untuk berkultivasi di luar sekte. Meskipun dia ditolak, situasi saat ini membawanya ke tempat yang cukup dekat dengan rencana aslinya. Satu-satunya kelemahan adalah tidak ada sumber air di dalam gua. Kultivasi Wang Lin terutama mengandalkan cairan energi spiritual. Tetapi di dalam tas penyimpanannya, dia telah mengumpulkan banyak air salju, jadi itu sudah cukup baginya untuk digunakan sebentar. Dia juga mendengar suara air di dalam lembah. Selama dia berhati-hati, air seharusnya tidak menjadi masalah. Setelah memikirkannya, dia mengeluarkan manik misterius dan memulai pelatihan tertutup pertamanya. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 2 tahun telah berlalu. Selama 2 tahun itu, Wang Lin entah berkultivasi atau berlatih teknik daya tarik, tapi dia tidak merasa kesepian sama sekali. Meskipun sudah 2 tahun di dunia nyata, pada kenyataannya, dia telah menjalani pelatihan tertutup selama 13 tahun dalam ruang mimpi. Energi spiritual di sini sangat kaya. Dia sangat terkesan. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan cairan energi spiritual, setiap kali dia menunggu di dunia nyata, dia menemukan energi spiritual setidaknya 2 kali lebih padat daripada di luar pegunungan belakang. Mulai dari lapisan kedua, kultivasinya menjadi sangat lambat. Setelah berkultivasi di ruang mimpi selama lebih dari 6 tahun, ia mencapai batas lapisan kedua. Dia kemudian mulai menangani terobosan lapisan ketiga. Setelah mencoba yang tak terhitung jumlahnya, dia akhirnya berhasil menerobos. Tetapi apa yang menyebabkan dia bingung dan tertekan adalah bahwa dalam 7 tahun setelahnya, meskipun dia telah mencapai puncak lapisan ketiga, dia tidak bisa memasuki lapisan keempat, tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Bukan karena dia kekurangan energi spiritual. Dia merasakan kekuatan misterius yang menghentikannya setiap kali dia mencapai titik kritis. Dan lapisan ketiga, ki kondensasi ini juga aneh. Itu tidak seperti lapisan pertama atau kedua. Begitu dia mencapai puncak, dia tidak bisa memadatkan energi spiritual lagi. Meskipun Wang Lin merasa bahwa ia telah mencapai batas, lapisan ketiga tampaknya tidak memiliki batas. Jika dia terus berkultivasi, energi spiritualnya akan terus meningkat dan terus mengubah tubuhnya. Ini menyebabkan Wang Lin sangat terkejut, tetapi tidak peduli seberapa keras dia memikirkannya, dia tidak dapat menemukan jawaban. Hari ini, semua air salju telah habis. Dia hanya memiliki 1 labu cairan energi spiritual yang tersisa. Labu itu sudah lama bersamanya. Itu adalah salah satu dari 3 labu yang dikuburkan Wang Lin di pegunungan. Dia menggunakan 2 dari labu untuk membuat awan ke-10 muncul di manik-manik. Dan mengingat bahwa dia hampir mati terakhir kali dia meneguknya, dia sangat waspada terhadapnya dan menyimpannya di tasnya. Setelah sedikit ragu, Wang Lin tidak mengeluarkan labu itu. Berdasarkan perhitungannya, jumlah energi spiritual dalam labu itu telah mencapai kondisi yang mengerikan. Dia selalu bisa menggunakannya setelah dia mencapai tingkat ki kondensasi yang lebih tinggi. Dia berdiri dan meregangkan tubuhnya. Dia berjalan ke arah tuas dan menariknya. Dengan suara gemuruh, pintu batu itu terbuka. Sinar matahari mengalir ke gua dan menyilaukan Wang Lin. Setelah terbiasa dengan cahaya, ia keluar dari gua dan mengambil napas dalam-dalam. Melihat ke bawah, ada banyak orang mengobrol di lembah. Tampaknya banyak dari orang-orang ini menganggap kultivasi membosankan dan datang untuk bersosialisasi. Setelah merenungkan sedikit, dia mengaktifkan teknik untuk menyembunyikan tingkat kultivasinya ke lapisan pertama ki kondensasi. Dia melambaikan lengan bajunya dan melompat ke depan. Tubuhnya perlahan melayang ke tanah. Dalam 13 tahun yang dihabiskannya di ruang mimpi, ia telah sepenuhnya menguasai teknik gaya tarik. Dia bahkan tidak perlu mengucapkan mantra lagi, dia hanya perlu melakukannya untuk menggunakannya. Wang Lin merasa sangat percaya diri sekarang. Bahkan jika dia terbang dengan cepat, dia tidak akan kehilangan kendali. Tanpa berlatih lebih dari 10 tahun mempraktekkan teknik gaya tarik, ini tidak mungkin dilakukan. Tapi siapa yang punya waktu untuk berlatih selama 10 tahun pada teknik tingkat rendah ini? Semua pembudidaya berpacu melawan waktu. Jika mereka punya waktu, mengapa tidak berlatih beberapa teknik tingkat yang lebih tinggi? Agar tidak menarik perhatian, Wang Lin perlahan mendarat di lembah. Tepat ketika dia mendarat, dia bisa mendengar suara ejekan. Matahari benar-benar keluar dari sisi barat. Bahkan sampah Wang Lin telah mencapai lapisan pertama ki kondensasi, dan akhirnya bisa turun dari tebing tanpa bantuan. Wang Lin menoleh. Dia dengan acuh tak acuh memandang Wang Zuo. Ada juga beberapa orang yang duduk di sebelahnya. Mereka semua adalah murid dalam. Seorang pemuda berpakaian putih berusia 24 hingga 25 tahun tertawa. Wang Lin, kamu seharusnya tidak berada di sini. Anda harusnya bersama dengan para murid kehormatan itu di rumah tugas. Setidaknya di sana, Anda bisa merasa tinggi dan kuat, tetapi di sini, Anda adalah yang terburuk dari kita semua. Wang Lin memindai dengan indera ilahi.
Wang Zuo sama dengan dia, mencapai puncak lapisan ketiga, dan pemuda berpakaian putih telah mencapai puncak lapisan keempat. Dia bisa menerobosnya kapan saja. Wang Zuo dengan bangga berkata, Wang Lin, kamu benar-benar pintar 2 tahun yang lalu. Anda tahu Anda bukan tandingan saya, jadi Anda menyerah begitu saja. Tapi biarkan saya katakan, sampah akan selalu menjadi sampah. Anda tidak akan pernah sebanding dengan saya. Saya adalah pendatang baru papan atas 2 tahun lalu. Pemuda berpakaian putih di sampingnya tertawa. Adik junior, ambilkan aku air dari sungai di sana. Kakak laki-lakimu ini sedang merasa baik, jadi aku bisa memberimu beberapa petunjuk. Ketika dia berbicara, dia melempar botol dan mendarat di kaki Wang Lin. Wang Lin tetap diam dan menatap pemuda berpakaian putih itu. Pemuda berpakaian putih itu berkata, dengan tatapan meremehkan, apa artinya ini? Anda ingin bertarung? Izinkan saya memberitahu Anda, saudara magang kedua, dia sudah mengatakan bahwa murid-murid dalam tidak bisa saling bertarung. Jika Anda tidak bertindak dengan benar, jangan salahkan saya, karena mengajari Anda sebuah pelajaran. Cukup. Kalian semua diam. Teriakan datang dari tebing. Segera, bayangan muncul seperti kilat, mengungkapkan bayangan saudara Zhang. Dia mengerutkan kening dan menatap semua orang dan menggeram. Wang Zuo, Sun Hao, kalian berdua tidak berkultivasi, tetapi mengintimidasi seorang junior yang hanya di lapisan pertama Qi kondensasi. Apakah ini benar-benar menarik? Ekspresi keduanya dengan cepat berubah. Mereka dengan cepat menatap wajah Wang Lin dengan ekspresi jelek dan mendengus pelan. Setelah itu, mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka jelas-jelas takut pada saudara Zhang. Pandangan saudara Zhang beralih ke Wang Lin dan dengan sama kasarnya berkata, Wang Lin, kamu tidak seharusnya datang, tapi karena kamu di sini, kamu harus berkultivasi dengan benar. Di dunia kultivasi, kekuatan adalah segalanya. Wang Lin mengangguk. Dia sedikit ragu-ragu dan bertanya, Saudara magang Zhang, saya punya pertanyaan. Setelah mencapai puncak lapisan pertama Qi kondensasi, mengapa? Tidak peduli apa yang saya lakukan, tidak bisakah saya menerobos lapisan kedua? Wang Zuo mendengus dan berkata, dengan bakatmu, jangan pernah berpikir untuk mencapai lapisan kedua dalam hidupmu. Murid Zhang menatap Wang Zuo dengan tatapan dingin dan berkata, kunci untuk menembus memang ada hubungannya dengan bakatmu. Beberapa orang hanya butuh beberapa kali percobaan untuk berhasil, sementara yang lain butuh ratusan atau ribuan tahun, atau bahkan tidak pernah berhasil seumur hidup mereka. Wang Lin menunjukkan ekspresi melankolis dan tiba-tiba bertanya, Saudara Zhang, apakah menembus setiap lapisan itu sulit? Apakah menembus dari lapisan kedua ke lapisan ketiga dan lapisan ketiga ke lapisan keempat sama sulitnya? Murid Zhang mengangguk, ya, semakin tinggi tingkatannya, semakin sulit, khususnya lapisan ketiga hingga keempat dan keenam. Jawaban murid Zhang juga menarik perhatian beberapa murid lainnya. Seorang murid perempuan tiba-tiba bertanya, Kakak senior, apa yang sulit dilakukan dari lapisan ketiga? Saya saat ini di lapisan ketiga. Wang Lin mengenal orang yang berbicara. Dia adalah gadis bernama Zhou, yang disukai Wang Zuo. Murid Zhang merenung sejenak dan berkata, baik, hari ini, saya akan memberitahu kalian tentang 2 kemacetan yang akan Anda hadapi di bawah lapisan ke-6 Qi kondensasi. Hambatan pertama adalah dari lapisan ketiga sampai keempat. Bagi sebagian orang, ini sangat mudah. Tetapi bagi orang lain, itu adalah sesuatu yang mungkin tidak pernah bisa mereka lewati sepanjang hidup mereka. Kuncinya tidak ada hubungannya dengan bakat, tetapi dalam kemampuan seseorang untuk memahami makna di balik ungkapan jalan itu tanpa ampun. Dia menatap semua orang dengan pandangan serius dan melanjutkan. Dewa perlu memutus ikatan fana mereka. Jika Anda bisa melakukannya, maka lapisan ketiga hingga keempat mudah, jika tidak maka menjadi sulit. Sedangkan untuk kemacetan pada lapisan kelima sampai keenam, itu adalah perubahan kualitas energi spiritual dalam tubuh Anda. Energi spiritual perlahan-lahan mengubah tubuh Anda, dan pada saat itu, ia mulai membuat perubahan yang lebih dalam. Ini membutuhkan sejumlah besar energi spiritual, sehingga menjadi hambatan yang menghambat banyak orang. Setelah Wang Lin selesai mendengarkan, dia tertegun, dan diam-diam merenung. Murid-murid dalam lainnya semua memiliki ekspresi yang berbeda dan terus mengajukan pertanyaan. Tidak sampai langit gelap dan semua orang bubar. Wang Lin berjalan ke lembah, mengikuti suara air, mengerutkan kening. Segera, sebuah danau muncul di hadapannya. Aroma energi spiritual yang samar keluar dari air. Wang Lin pergi dan minum air. Meskipun tidak bisa menandingi cairan energi spiritual dari manik-manik, itu masih cukup untuk membantu meningkatkan energi spiritualnya. Kemudian dia mengambil labu dan mengisinya dengan air, satu persatu. Setelah sekian lama, dia akhirnya mengisi semua labu dan berbalik. Pupilnya langsung menyusut ketika dia melihat saudara senior Zhang Kuang berdiri agak jauh, di belakangnya seperti hantu.
Ketika dia mengisi air, dia terus-menerus memindai area dengan indera ilahinya, tetapi tidak menemukan apapun. Namun, sepertinya saudara Zhang Kuang sudah lama ada di sana. Hati Wang Lin tenggelam. Mata Zhang Kuang berbinar dan berkata, "Saudara Wang, sungai itu memang mengandung banyak energi spiritual dan baik untuk kultivasi Anda, tetapi saya melihat Anda sudah memiliki banyak labu yang sudah disiapkan. Apakah Anda sudah tahu Anda akan membutuhkannya sebelum Anda datang ke sini?" Wang Lin menyingkirkan barang-barangnya tanpa mengubah ekspresi dan berkata, "Guru sebelumnya memberitahu saya bahwa sungai akan membantu kultivasi saya, jadi saya telah menyiapkan banyak hal." Zhang Kuang menatap Wang Lin untuk sementara waktu dan berkata, "Adalah normal bagi Sun Dazhu untuk mengetahui hal ini. Anda harus kembali dan berlatih. Untuk dapat mencapai lapisan pertama hanya dalam waktu 2 tahun, sepertinya saudara junior benar-benar ditentukan. Itu bagus. Saya harap ketika saya melihat Anda lagi, Anda akan berada di lapisan kedua." Wang Lin menggenggam tangannya dan pergi. Setelah dia kembali ke guanya, dia akhirnya sedikit bersantai. Pakaiannya basah oleh keringat. Untung dia melatih dirinya untuk terus menggunakan teknik untuk menyembunyikan tingkat kultivasinya. Jika tidak, jika Zhang Kuang tahu bahwa dia telah mencapai lapisan ketiga, dia pasti akan curiga. Jika Zhang Kuang mencoba membunuhnya, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Wang Lin diam-diam mengingatkan dirinya sendiri. Dewa sama dengan manusia. Ada banyak tipe berbeda. Faktanya, makhluk abadi jauh lebih kejam daripada makhluk hidup, jadi aku tidak boleh membiarkan siapapun tahu aku memiliki manik misterius ini. Setelah menarik tuas untuk menutup gua lagi, Wang Lin duduk bersila dan mulai berkultivasi lagi. Prinsip memutuskan semua keinginan dengan ikatan fana adalah untuk mencegah hal-hal ini mengalihkan mereka dari kultivasi mereka, tetapi setelah memasuki sekte Heng Yue, Wang Lin menemukan bahwa sebagian besar makhluk abadi tidak hanya tidak memutuskan diri dari keinginan mereka, tetapi menjadi lebih buruk. Sebagai akibatnya, istilah memutuskan keinginan fana adalah ungkapan yang sangat samar, tetapi menurut saudara Zhang, itu adalah kunci untuk beralih dari lapisan ketiga ke lapisan keempat, yang tampaknya merupakan kontradiksi. Setelah bingung untuk waktu yang lama dan masih belum menemukan petunjuk, Wang Lin tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa memutuskan hubungan dengan keluarganya. Bagian yang sulit adalah bahwa lapisan ketiga tidak seperti 2 lapisan pertama. Meskipun dia tidak bisa menerobos, energi spiritualnya masih meningkat. Pada akhirnya, dia menyerah mencoba menembus lapisan keempat dengan cepat dan terus membangun energi spiritualnya. Waktu berlalu dengan cepat. 1 tahun 2 tahun. Tanpa diketahui, 2 tahun lagi telah berlalu. Wang Lin telah menjalani kultivasi tertutup selama 4 tahun sekarang. Dia hanya meninggalkan gua sekali lagi untuk mengisi ulang air untuk dijadikan air energi spiritual untuk kultivasinya. 4 tahun di dunia nyata menghasilkan 25 tahun di ruang mimpi. Termasuk waktu dari sebelum kultivasi pintu tertutup, Wang Lin telah berkultivasi selama 27 atau 28 tahun. Tingkat Qi kondensasi masih berada di lapisan ketiga, tetapi jumlah energi spiritual di tubuhnya terus meningkat. Itu adalah hari terakhir dari 4 tahun pelatihan intensif. Di luar, sebuah suara arogan berteriak, "Rekan-rekan magang, saudara-saudari, 4 tahun sudah berlalu. Keluarlah dengan cepat. Kepala sekte ada di sini, bersiap untuk mengirim Anda semua kembali." Semua gua di tebing terbuka. Para murid dalam keluar dari gua satu persatu. Wang Lin melihat dengan indera ilahinya bahwa ada 40 orang ini semua memiliki panen besar saat berlatih di sini dalam 4 tahun terakhir. Wang Zuo sudah mencapai puncak lapisan kelima dan siap menembus ke lapisan keenam. Ada banyak orang lain dalam situasi yang sama. Kultivasi semua orang telah meningkat banyak. Gadis bernama Su berada di lapisan ketiga, dan untuk saudara Zhang, dia sudah berada di lapisan keenam. Dia samar-samar merasa bahwa kultivasinya berbeda dari orang lain. Baru saja, ketika dia menggunakan indera ilahi untuk memindai semua orang, sepertinya tidak ada orang lain yang memperhatikan. Gadis bernama Zhou sudah mengatakan bahwa dia mencapai lapisan ketiga 2 tahun lalu, tetapi di bawah pemindaian Wang Lin, dia mengamati bahwa dia masih berada di lapisan ketiga, tanpa pertumbuhan sama sekali. Wang Lin punya dugaan. Sepertinya lapisan ketiga orang lain tidak seperti miliknya, tanpa batas. Setelah menganalisis situasinya secara rinci, dia menyimpulkan bahwa semua ini berhubungan dengan kultivasinya di ruang mimpi. Selama 4 tahun terakhir, dia telah menyaksikan banyak misteri yang terkandung dalam manik-manik. Saat berkultivasi di sana, dia merasakan bola-bola bercahaya melepaskan cahaya yang diserap oleh tubuhnya. Meskipun dia sudah menganalisis bola-bola cahaya itu, dia masih belum menemukan kegunaan yang tepat untuknya. Wang Lin tidak lagi menyembunyikan level kultivasinya karena 4 tahun berkultivasi di daerah terpencil seperti pegunungan belakang adalah alasan yang cukup untuk menjelaskan kemajuannya. Tidak ada yang tahu bahwa 20 tahun waktu di ruang mimpi, dia sudah mencapai lapisan ketiga kondensasi Qi.
Selama 20 tahun itu, dia terus-menerus melatih teknik gaya tarik sampai mencapai level yang menakutkan. Faktanya, tidak ada seorang pun di negara Zhao yang akan menghabiskan 20 tahun untuk melatih teknik dasar seperti itu. Tiba-tiba, cahaya putih muncul dari langit, menyelimuti semua orang. Perasaan hangat kembali terasa, tetapi kali ini, Wang Lin memperhatikan sesuatu yang berbeda. Ada kilasan samar simbol-simbol aneh di dalam cahaya itu. Simbol-simbol itu bersatu membentuk pusaran air yang dengan cepat menarik semua orang, dan mereka menghilang dari lembah. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah berada di aula utama. Kepala sekte duduk di sana, mengenakan jubah biru. Di sebelahnya duduk beberapa tetua. Saat itu, beberapa indera ilahi yang kuat menyapu mereka. Kepala sekte tersenyum. Dia mengangguk dan berkata, "Bertahun-tahun telah berlalu dan saya sangat senang karena kalian semua telah membuat kemajuan besar. Sangat bagus. Sekarang, semua murid yang mencapai lapisan kelima atau lebih, silakan tetap di sini. Sisanya, pergi dan laporkan kemajuan kalian selama 4 tahun ini kepada guru kalian. Dalam 3 hari, Xuan Daozong akan datang ke sini. Kali ini, kita harus menang. Adapun perubahan pakaian, itu akan dilakukan setelah kompetisi dengan mereka." Semua orang menjawab serempak. Semua murid di bawah lapisan kelima, pergi. Wang Lin melihat sekeliling dan tidak melihat Sun Dazhu. Setelah meninggalkan aula, Wang Lin berjalan ke taman herbal Sun Dazhu. Dia mengirimkan indera ilahinya dan menemukan bahwa segel di gerbang sama sekali tidak menghentikannya, jadi indera ilahinya langsung menuju ke taman. Di sana, dia menemukan Sun Dazhu, sedang berkultivasi. Sun Dazhu sama sekali tidak menyadari indera ilahi Wang Lin. Segel yang dulunya menakutkan baginya kini tampak penuh dengan kelemahan. Dia sekarang merasa bahwa jika dia ingin memecahkan segel ini, dia bisa melakukannya dengan mudah. Wang Lin menarik indera ilahinya dan dengan hormat memanggil. Murid Wang Lin datang untuk menyambut guru. Setelah Sun Dazhu mendengarnya, dia ragu-ragu sejenak. Setelah berpikir panjang, dia samar-samar mengingat bahwa dia telah menerima seorang murid bernama Wang Lin 4 tahun yang lalu. Kemudian, dia mengirim Wang Lin untuk pelatihan intensif. Dia tidak yakin apakah sampah itu sudah membuat kemajuan. Karena rasa ingin tahu, dia membuka gerbang ke taman dan berkata dengan angkuh, "Masuk." Wang Lin masuk. Sun Dazhu memeriksa Wang Lin dan berseru, "Kamu berhasil mencapai lapisan ketiga?" Wang Lin mengangguk dan dengan hormat berkata, "Murid telah berlatih keras selama 4 tahun ini dan hampir tidak berhasil masuk ke lapisan ketiga." Sun Dazhu berkedip beberapa kali. Dia tampaknya mengingat alasan mengapa dia menerima Wang Lin sebagai muridnya. Dia ingat bahwa dia akan menunggu sampai murid ini mencapai lapisan pertama dan menggunakan teknik pencarian jiwa. Tetapi setelah ragu-ragu sejenak, dia memutuskan untuk menyerah. Bagaimanapun, sudah bertahun-tahun, dan konsekuensinya yang dapat menurunkan level kultivasinya sendiri tampaknya tidak sebanding. Sun Dazhu melirik Wang Lin dan berkata, "Bagus. Karena kamu sudah mencapai lapisan ketiga sekarang, kamu adalah murid sejati Sun Dazhu, dan karena kamu adalah satu-satunya muridku, mulai hari ini, kamu dapat kembali dan tinggal di sini lagi. Dalam beberapa hari, akan ada kompetisi dengan Xuan Daozong. Kamu bisa mengikutiku ke sana dan memperluas wawasanmu. Juga, karena kamu sudah mencapai lapisan ketiga, apakah kamu melatih teknik gaya tarik?" Ekspresi Wang Lin tetap normal saat dia menjawab, murid telah melatih teknik gaya tarik, tetapi masih merasa sangat asing dengannya. Sun Dazhu mengangguk dan berkata, "Itu wajar. Sejujurnya, teknik-teknik dasar ini semua tergantung pada latihan. Semakin banyak kamu berlatih, semakin baik kamu melakukannya. Gurumu mempraktekannya selama 1 tahun penuh, dan itu bisa dianggap sebagai yang terlama di sekte. Lihat." Saat dia berbicara, dia menggerakkan tangannya, dan pedang kecil berwarna-warni muncul dan berputar di sekitar ruangan sebelum mendarat kembali di tangan Sun Dazhu. Setelah berlatih teknik gaya tarik dan mencapai lapisan kedua, seseorang dapat mulai berlatih teknik penggerak. Teknik penggerak inilah yang menggerakkan pedang ini. Tentu saja, untuk mencapai level ini, kamu harus setidaknya telah mencapai lapisan keempat, tetapi dengan kompetisi yang sudah dekat, kita tidak bisa membuatmu menjadi bahan lelucon dari sekte. Kultivasimu rendah, jadi kemungkinan kamu akan mendapat peringkat sangat rendah, dan kamu tidak bisa membuatku kehilangan muka di sekte ini. Pedang terbang masih bisa dikendalikan dengan teknik gaya tarik. Aku akan memberimu token, jadi pergilah ke kuil pedang dan pilih pedang terbang yang bagus untuk dipakai dan dipamerkan di kompetisi. Sun Dazhu selesai berbicara dan melemparkan token ke arah Wang Lin. Ekspresi Wang Lin menjadi aneh. Dia membuka mulutnya untuk waktu yang lama, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Melihat ekspresi aneh Wang Lin, Sun Dazhu mendengus dan berkata, "Jangan anggap ini masalah sepele. Kamu harus terlihat baik, karena jika kamu membuatku kehilangan muka, aku tidak akan memaafkanmu. Dulu, aku juga melakukan hal yang sama."
Hanya dengan memegang pedang terbang membuat guruku bangga. Wang Lin tersenyum masam dan berkata, murid pasti akan terlihat garang guru. Jangan khawatir. Sun Dazhu mengangguk puas dan berkata, kamu bisa menyimpan token ini. Ini akan memungkinkanmu untuk bebas keluar masuk taman ini. Tapi ingat, kamu tidak diizinkan menyentuh ramuan apapun tanpa izinku. Wang Lin mengangguk. Dia tahu bahwa Sun Dazhu tidak menyukainya, tetapi melihat bagaimana dia telah mencapai lapisan ketiga, Sun Dazhu setidaknya mengakuinya sebagai seorang murid. Wang Lin dengan hormat pergi. Tidak lama kemudian, dia tiba di pavilion pedang di halaman utama. Dia berada di sini bertahun-tahun yang lalu, dan berada di sini lagi membuatnya mengingat kejadian saat itu. Di luar pavilion pedang, duduk seorang murid berpakaian putih. Dia tampak seperti berusia 30 tahun dan agak gemuk. Wang Lin tidak mengenalinya. Sepertinya dia tidak berpartisipasi dalam pelatihan intensif. Dia memandang Wang Lin dan berseru, Saudara junior, Anda baru di lapisan ketiga. Apa yang kamu lakukan di sini? Ini adalah tempat yang hanya bisa dimasuki murid dari lapisan keempat. Wang Lin tetap diam. Dia mengambil token yang diberikan Sun Dazhu dan melemparkannya. Setelah murid gemuk menerima token, wajahnya menjadi aneh, seolah-olah dia berusaha menahan senyum. Segera, dia tidak bisa menahannya lagi dan tertawa terbahak-bahak. Tampaknya itu adalah tradisi Penatua Sun. Saya sudah lupa tentang ini. Penatua Sun memiliki tradisi ini bahwa pada setiap orang yang bersaing dengan sekte lain, dia suka memamerkan pedang terbang. Wang Lin menjadi malu, terutama memikirkan ekspresi serius Sun Dazhu sebelumnya. Dia dengan hati-hati tersenyum. Pria gemuk itu tertawa lama. Dia memaksakan tawanya dan melambaikan tangannya, berkata, Saudara junior, kamu bisa pergi. Saya merekomendasikan pedang ketiga dari kanan. Pedang terbang itu sungguh menakjubkan. Pertama kali saya melihatnya, saya pikir itu adalah pedang terbang yang paling menakjubkan di negara Zhao. Wang Lin dengan cepat berterima kasih kepada pria itu dan berjalan menuju pavilion. Ketika dia berada 5 meter jauhnya, dia tiba-tiba mendeteksi gelombang energi dari pavilion, tampaknya mencoba mencegahnya masuk. Melihat ini, pria gemuk menyadari bahwa dia lupa mematikan formasi yang ada di sekitar pavilion. Dia ingin memberitahu Wang Lin, tetapi tepat ketika dia akan berbicara, dia tiba-tiba berhenti seolah-olah ada tulang ikan yang tersangkut di tenggorokannya. Matanya membesar dan menatap Wang Lin dengan tatapan tidak percaya. Wang Lin merasakan perlawanan dan mengingat rasa malu dari saat itu. Dia mendengus dan terus bergerak maju, 5 meter, 4 meter, 3 meter, 2 meter, 1 meter. Meskipun perlawanan meningkat, itu tidak bisa menghentikan Wang Lin sama sekali dan dia dengan mudah melangkah ke pavilion pedang. Setelah memasuki ruangan, dia menggunakan indera ilahi dan mengetahui bahwa ruangan yang dia tempati saat ini sangat aneh. Tampaknya indera ilahinya terbatas hanya 3 meter. Pria gemuk itu segera melompat dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia adalah murid yang bertugas mengelola pavilion pedang, jadi dia tahu kekuatan formasi dengan sangat baik. Apalagi murid dalam, bahkan banyak dari para tetua tidak bisa memaksa masuk seperti Wang Lin saat ini. Hanya ketika merekrut murid, kekuatan formasi melemahkan ratusan kali lipat. Sehingga energi pedang bisa dilepaskan untuk melihat apakah ada kecocokan. Apakah formasinya rusak? Pria gemuk itu tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Dia pikir formasi itu pasti melemah, jadi dia naik untuk mengujinya sendiri. Tepat ketika dia memasuki jarak 5 meter, dia merasakan tekanan yang sangat kuat yang membuatnya merasa seperti daun di laut yang bergejolak. Dia tanpa ampun diusir. Tubuhnya terbang kembali, dan seperti busur saat ia jatuh. Dia batuk beberapa teguk darah setelah dia mendarat di tanah. Setelah waktu yang lama, dia pulih kembali. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Dia berseru tidak rusak. Wang Lin dengan mudah memasuki ruangan. Begitu masuk, dia melihat ada banyak pedang terbang dari berbagai ukuran, semua melepaskan niat pedang yang kuat. Wang Lin memindai setiap pedang satu persatu tanpa henti, sampai akhirnya dia melihat pedang yang dikatakan pria gemuk itu adalah pedang yang terlihat paling menakjubkan di negara Zhao. Setelah melihatnya, Wang Lin terdiam. Itu benar-benar dapat dianggap sebagai pedang terbang yang tampak paling menakjubkan. Seharusnya itu tidak benar-benar dianggap sebagai pedang terbang, tetapi lebih seperti benda persegi panjang. Lebar 2 telapak tangan, panjang 1 meter, dan seluruh bagian pedang bersinar dengan cahaya keemasan. Cahaya keemasan itu bukan disebabkan karena beberapa mantra magis, melainkan cahaya keemasan bersinar karena seluruh pedang itu dilapisi dengan emas. Dan juga cahaya emas tidak hanya untuk menutupi pedang di dalamnya. Pada gagang pedang ada 2 berlian besar, dan bahkan rumbai pedang terbuat dari kepingan tipis emas. Singkatnya, mengeluarkan pedang ini untuk menunjukkan kepada orang-orang akan sangat memukau mereka, dan bahkan mungkin membuat mereka berpikir itu adalah pedang yang luar biasa. Wang Lin mengelus dagunya. Dia benar-benar optimis tentang pedang itu.
Jika ada yang lain, setidaknya jika dia membutuhkan uang di masa depan, dia dapat menjualnya dan mendapat banyak uang. Pada pedang terbang ada tanda yang bertuliskan, nama pedang ini adalah kekayaan. Itu dibuat oleh sesepuh sekte 500 tahun yang lalu dan dikatakan memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Namun pada kenyataannya, pedang ini telah rusak dan dibangun kembali beberapa kali. Namun, karena penatua telah melakukan banyak hal untuk sekte itu, keinginan terakhirnya adalah meninggalkan pedang di sini dengan harapan menemukan pemilik yang cocok di masa depan. Siapapun yang memilih pedang ini harus memperlakukannya dengan baik. Jika rusak, harus segera diperbaiki. Jika itu dijual, maka orang yang menjualnya akan ditendang dari sekte. Wang Lin tidak bisa menahan tawa. Dia mengambil pedang itu dan berkata, "Aku akan memilihmu kalau begitu, tapi aku, Wang Lin, adalah orang miskin, jadi jika kau patah, jangan berharap aku akan mengembalikanmu." Setelah meletakkan pedang terbang itu ke dalam tasnya, ia meninggalkan ruangan. Pria gemuk di luar tampak gugup. Alih-alih tertawa mengejek seperti sebelumnya, dia dengan hormat mengantar Wang Lin pergi. Indra ilahi Wang Lin dibatasi di dalam paviliun, jadi dia tidak melihat apa yang terjadi pada pria gendut itu, jadi dia terkejut mengapa pria gendut itu tiba-tiba menjadi begitu hormat. Setelah kembali ke Taman Sundazu, Wang Lin mengambil pedang itu. Sundazu tertegun, dan setelah bergumam pada dirinya sendiri untuk sesaat, dia melirik ke arah Wang Lin dan berkata, "Ketika aku melihat pedang ini sebelumnya, aku tidak punya nyali untuk mengambilnya, tetapi tampaknya kau punya nyali. Bawalah pedang ini bersamamu ke kompetisi dalam 3 hari dan pamerkan ke para tetua." 3 hari kemudian, bel di sekte Heng Yue berdering 9 kali. Itu bergema untuk waktu yang sangat lama melalui gunung. Kepala sekte, semua tetua, dan banyak murid semuanya berdiri di luar aula utama. Mereka melihat titik hitam muncul di langit. Titik hitam semakin dekat dan dekat dengan mereka, sampai mereka melihat bahwa itu adalah kelabang 1000 kaki. Kelabang itu benar-benar hitam. Tampaknya menginjak awan hitam saat gemuruh menderu ke arah mereka. Semua murid dalam sekte Heng Yue mengambil napas dalam-dalam, mata mereka dipenuhi dengan rasa takut. Beberapa wajah murid perempuan menjadi pucat dan kaki mereka menjadi lemah. Apa yang bisa dibanggakan tentang kelabang itu? Meskipun kelabang 1000 kaki ini terlihat menyeramkan, jika semua orang di sini memukulnya dengan pedang, dia akan tetap mati. Pria berwajah merah di sebelah kepala sekte itu berteriak. Suaranya sangat keras. Sepertinya dia ingin orang-orang di atas kelabang mendengar. Seorang tetua lain menatap kelabang itu dan berbisik, Sekte Xuandao selalu seperti ini, mencoba menggertak sekte Heng Yue karena kita tidak memiliki binatang roh. Jika ada kesempatan kita harus membunuh binatang roh itu, maka kita akan lihat bagaimana mereka pamer. Kepala sekte mendengus dingin. Tiba-tiba, sebuah pedang ungu muncul di depannya. Pedang itu terbang ke langit dan berubah menjadi naga ungu raksasa. Naga itu melingkar di atas sekte Heng Yue dan meraung ke arah kelabang. Kelabang sepanjang 1000 kaki itu tiba-tiba berhenti dan tidak berani melanjutkan. Tiba-tiba, tawa nyaring terdengar dari puncak kelabang. "Huang Long, dikabarkan bahwa pedang ungu ini mengandung jiwa naga. Tampaknya rumor itu tidak palsu. Sobat, saya di sini sekarang, dan jika kami menang lagi, sekte Heng Yue harus menepati janji dan mengembalikan 137 harta yang dicuri dari kami, serta memberi kami 200 pedang terbang sebagai kompensasi." Ekspresi kepala sekte itu tetap normal. Tidak ada jejak amarah. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Rekan Ouyang, jika sekte Xuandao menang kali ini, sekte Heng Yue secara alami akan melakukan seperti yang dijanjikan, tetapi jika kalian kalah, maka Anda harus menahan teknik Anda untuk mengendalikan binatang buas." Saat dia berbicara, naga ungu perlahan menghilang dan kembali menjadi pedang ungu. Pedang itu kembali ke tangan kepala sekte Huang Long. Kelabang sepanjang 1000 kaki itu mulai bergerak maju lagi. Kelabang itu berputar di atas sekte Heng Yue dan perlahan-lahan turun. Semua murid dalam mundur untuk memberi ruang. Semua tetua mengerutkan kening melihat para murid mundur. Setelah kelabang itu mendarat, ia tetap tidak bergerak. Puluhan orang melompat turun dari punggung kelabang. Selain 3 tetua, semua orang masih sangat muda. Sekte Xuandao memiliki murid laki-laki dan perempuan. Tampaknya mereka mengejek sekte Heng Yue karena mereka tahu bahwa sekte Heng Yue tidak memiliki banyak murid berpakaian ungu, jadi masing-masing dari mereka mengenakan pakaian ungu. Hal lain yang mengejutkan para murid sekte Heng Yue adalah bahwa setiap murid sekte Xuandao tampan. Laki-laki sangat tampan dan perempuan semuanya sangat cantik. Terutama murid laki-laki dan perempuan di depan. Laki-laki itu sangat tampan dan penuh kejantanan. Lengan dan rambutnya yang panjang berkibar-kibar ditiup angin, dengan pedang terbang di punggungnya yang membuatnya tampak lebih keren. Penampilannya benar-benar memikat beberapa murid dalam wanita.
Murid perempuan mengenakan gaun ungu penuh dengan rambut panjang seperti air terjun, bibir merah cerah, dan dengan mata yang indah bisa menggerakkan hati siapapun. Bahkan Wang Lin tidak bisa menghentikan detak jantungnya ketika dia melihatnya. Dia menjadi sangat terkejut ketika dia dengan hati-hati menatapnya, dan dengan cepat menjadi lebih berhati-hati. Melihat semua murid dengan wajah terpana, salah satu tetua akhirnya tidak tahan lagi dan berteriak, "Kapan Sekte Xuan Dao mulai berlatih seni pesona? Itu terlalu tercela." Teriakan ini dengan cepat membangunkan banyak murid dalam. Mereka semua memiliki ekspresi terkejut. Salah satu dari 3 tetua Sekte Xuan Dao tertawa dan berkata, "Ini pasti tetua Dao Shu. Nama saya Qin Gulei. Anda harus melihat lebih dekat. 2 murid saya di sini tidak berlatih seni pesona, tetapi dilahirkan dengan akar roh air. Saya bisa melihat bahwa di antara semua murid Sekte Heng Yue, tidak ada dari mereka yang memiliki akar roh murni. Semuanya adalah campuran dari semua 5 elemen. Tidak heran Anda tidak bisa membedakannya." Ekspresi semua tetua Sekte Heng Yue menjadi gelisah. Setelah waktu yang lama, ekspresi kepala Sekte Huang Long tetap sama ketika ia mengganti topik pembicaraan dan berkata, "Rekan-rekan Sekte Xuan Dao, pertama, istirahatlah di sekte kami. Kompetisi akan dimulai dalam 3 hari. Tetua Ouyang mengangguk. Sambil tersenyum, ia berkata, "Sangat bagus, Sekte Xuan Dao kami telah mengikuti kompetisi ini dengan Sekte Heng Yue selama bertahun-tahun, tetapi meskipun ada beberapa perselisihan, tidak perlu melukai hubungan kita." Di antara banyak tetua dari Sekte Heng Yue, seorang pria yang sangat tua berjalan keluar. Wajahnya penuh kerutan dan dia tampak seperti tidak punya energi. Dia tertawa kecil dan berkata pada Ouyang, "Teman baik Ouyang. Sudah 20 tahun, apakah Anda masih ingat saya?" Tetua Ouyang tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Saya sudah melihat Anda, teman lama Song Dao Yu. Kali ini, Anda harus memberi saya lebih banyak anggur buatan rumah Anda. Saya tidak punya cukup, karena Anda terlalu pelit terakhir kali. Anda hanya mengeluarkan 1 botol." Tetua Song tersenyum. "Bukannya aku pelit, tapi saat kau mulai minum anggur, itu terlalu menakutkan. Tidak peduli berapa banyak botol yang aku bawa, itu tidak cukup." Saat keduanya mulai berbicara, 2 tetua lain dari Sekte Xuan Dao menemukan wajah yang akrab dan mulai mengobrol seolah-olah kata-kata yang tidak ramah sebelumnya tidak pernah diucapkan. Ketika mereka berbicara tentang hal-hal yang terjadi di dunia kultivasi negara Zhao, mata para murid dari kedua sekte benar-benar terbuka. Hal-hal seperti, Sekte Wu Feng memiliki murid laki-laki yang menggoda murid perempuan kepala Sekte Misti dan membuatnya hamil. Kepala Sekte Misti pergi ke Sekte Wu Feng untuk keadilan, tetapi kembali dengan membawa bayi. Atau seperti Sekte Surga, di mana beberapa murid meninggalkan sekte dan bergabung dengan Sekte He Huan. Setelah beberapa dari mereka mulai menyebarkan manfaat bergabung dengan Sekte He Huan, semakin banyak murid meninggalkan Sekte Surga. Ini membuat kepala Sekte Surga begitu marah, dan ia mengeluarkan perintah untuk membunuh setiap murid yang meninggalkan sekte. Atau tentang beberapa bayi jenius yang dilahirkan, dan akhirnya tentang ulang tahun ahli formasi inti sekte dalam beberapa bulan, sehingga semua sekte yang ramah akan mengirim orang untuk hadir dan semacamnya. Wang Lin mendengarkan untuk waktu yang lama dan mulai memiliki kesan yang sangat kabur tentang dunia kultivasi di negara Zhao. Pada satu titik, dia tiba-tiba merasakan seseorang menatapnya. Dia menoleh dan melihat bahwa murid perempuan dari Sekte Xuan Dao menatapnya dengan senyum tipis di wajahnya. Wang Lin mengangguk dan diam-diam menjadi waspada. Dia tidak percaya bahwa dia memiliki pesona untuk menarik perhatian seseorang di antara semua murid yang hadir. Liu Mei adalah pemimpin murid dalam di Sekte Xuan Dao, dan sangat percaya diri dengan kemampuan pesona bawaannya. Dalam Sekte Xuan Dao, hampir tidak ada yang tidak terpesona dengannya. Tapi pemuda berpenampilan biasa itu adalah yang pertama tidak terpikat oleh pesonanya, yang mengejutkannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat lagi. Tetapi tidak peduli bagaimana dia memandang Wang Lin, dia hanya berada di lapisan ketiga kondensasi Qia dan tidak ada yang luar biasa. Ketika para tetua berbicara, para murid dari 2 sekte juga mulai mengobrol dengan satu sama lain untuk mempersiapkan kompetisi yang akan datang. Semua murid Sekte Xuan Dao tampaknya memiliki kabut misterius yang menyembunyikan tingkat kultivasi mereka. Wang Lin juga terkejut bahwa ia menjadi tertarik pada Sekte Xuan Dao. Teknik ini tampak mirip dengan pil penyamaran, tetapi pada tingkat yang lebih tinggi. Para murid Sekte Heng Yue tampaknya memusatkan semua perhatian mereka pada pria dan wanita itu, semuanya dengan pemikiran mereka masing-masing, tetapi Wang Lin melihat sebuah fenomena aneh. Semua murid Sekte Xuan Dao, dari sorot mata mereka, semua tampaknya menunjukkan tanda-tanda hormat kepada seorang pria paruh baya di belakang. Setelah menatap orang itu dengan serius, Wang Lin menarik pandangannya, menundukkan kepalanya dan tetap diam.